Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikannya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat berkumpul kembali melaksanakan agenda kita mentoring yang biasanya kita laksanakan setiap pekannya, namun saat ini harus kita laksanakan secara online. Tak lupa pula, selawat dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah bagian dari segerombolan orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama A Bayu Santoso. Saat ini A berada di kediaman A di Medan, Sumatera Utara. Nah, semoga kalian semua yang masih berada di sekitaran Bogor tetap sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap terjauh dan terhindar dari bahaya dan segala malapetaka. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang namanya akidah Islam. Nah, apa sih akidah Islam itu? Jadi kita bahas dulu ya pengertian pertama. Pengertian dari akidah. Akidah itu artinya adalah suatu perjanjian atau ikatan. Nah, secara istilahnya itu adalah keyakinan. Keyakinan di dalam hati kita atas segala sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu yaitu tentang keyakinan kita terhadap Tuhan kita, terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akidah itu berhubungannya tentang keyakinan kita, kepercayaan kita. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah di muka bumi ini, gitu. Jadi akidah itu artinya kita keyakinan kita gitu ya. Keyakinan kita terhadap agama kita, terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya apa sih dasar-dasar akidah Islam itu? Nah, akidah Islam itu dasarnya adalah yang pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu isinya adalah pedoman-pedoman kita gitu. Semua segala sesuatu itu ada di Al-Qur'an gitu. Jadi semua perintah, semua anjuran, semua yang dilarang dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu dituangkan dalam Alkitab kita. Apa itu? Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah hadis. Nah, coba lihat tuh ada gambar. Contoh hadis. Hadis tentang menahan amarah. La takdob walakal jannah. Artinya, jangan marah maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi kalau hadis itu banyak yang pengarang-pengarangnya gitu ya. Banyak yang meriwayatkannya. Ada hadis riwayat Tirmidzi, ada Tirmidzi, ada Bukhari, ada Muslim dan lain sebagainya. Nah, jadi hadis itu seperti halnya sabda Rasul. Kalau Al-Qur'an itu berasalnya dari Allah. Allah yang menurunkan gitu kan ya, firman-firman Allah disampaikan dalam Al-Qur'an. Sedangkan kalau hadis dia berasal dari orang lain tapi penyampaiannya itu disampaikan langsung dari Rasulullah gitu ya. Jadi kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Oke? Selanjutnya, apa sih tujuan akidah Islam itu? Nah, tujuan akidah Islam itu sebagai petunjuk hidup. Maksudnya gimana sih petunjuk hidup? Artinya dia yang bakalan menggiring kita gitu. Nah, coba lihat tuh, ada gambar surga yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ada gambar neraka. Nah, teman-teman mau yang kemana tuh? Mau nantinya mau ke surga atau mau ke neraka? Pastinya ke surga dong gitu kan. Jadi dasar dari akidah itu menunjukkan nanti arah kita kemana gitu. Kalau seandainya nanti kita akidahnya lemah nih kan, kita nggak berpegang teguh pada Al-Quran, kita nggak pernah baca Al-Quran, kita nggak berpegang teguh pada hadis gitu kan, maka hidup kita
nanti kita pun bakalan nggak terarah gitu. Bakal nggak terarah gimana sih? Maksudnya hidup kita nanti acak-acakan gitu. Sholat nggak pernah gitu ya, nggak ngikutin pengajian, nggak pernah baca Al-Quran gitu. Bagaimana kita mendapat surga? Nah, jadi kalau keyakinan kita sudah kuat gitu kan ya, akidah kita udah kuat, kita udah percaya sama Allah, pasti pasti kita bakalan rajin baca Quran, sholatnya juga nggak pernah tinggal. Otomatis nanti ketika kita sudah meninggal atau sudah udah tidak berada di dunia lagi, surga pasti akan menanti kita gitu. Kemudian eh selanjutnya tujuan akidah itu memelihara manusia dari kesyirikan. Lihat tuh, ada gambar anak-anak yang lagi belajar Al-Qur'an. Nah, sementara yang sebelahnya itu ada gambar dukun. Nah, jadi kalau kita belajar tentang akidah, kita belajar nih kan, belajar agama gitu kan ya. Jadi kita nanti bakalan mencegah diri kita gitu. Jadi kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih percaya kepada Al-Qur'an, kita nggak kita nggak bakalan mau tuh berbuat yang kayak ke dukun atau percaya sama peramal gitu kan, karena itu salah satu dosa syirik, dan itu dosanya sangat-sangat besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kecuali dia benar-benar bertobat ya gitu. Jadi adik-adik jangan pernah kalau misalkan ya di rumah nih ya ada masalah gitu kan, jangan pernah percaya sama yang namanya dukun. Misalkan nih sakit gitu kan, nggak sembuh-sembuh gitu kan, coba deh tanya ke dukun. Jangan pernah seperti itu ya, jangan. Karena kita percaya segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi banyak usaha-usaha lain, tapi jangan ke dukun ya gitu. Itu salah satu dosa syirik. Selanjutnya, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, jadi kalau kita akidahnya kuat nih ya, keyakinan kita kuat, iman kita kuat gitu kan ya, pasti nanti kita bakalan jauh tuh dari hal-hal buruk. Contohnya, kadang kan kita nih suka ada kalau di sekolah nih adik-adik, misalkan beli cireng gitu kan ya, beli ngambilnya banyak, lupa bayar. Kadang entah lupa atau bisa jadi sengaja gitu nggak dibayar gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat seperti itu. Jadi terus apalagi ya, misalkan ada teman kita nih yang apa, yang sedang ketimpa musibah, misalkan jatuh nih naik sepeda gitu kan, malah nggak ditolongin, malah dibilang mampus loh gitu, entah apa gitu ya, itu nggak bagus juga. Nah, itu jangan ditiru seperti itu, tapi kita malah menjadi hal-hal lebih ke arah yang lebih baik. Contohnya, lihat tuh gambar yang pertama, ada anak-anak lagi buang sampah tuh kan, artinya dia menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian contoh lainnya apa? Nah, itu yang di tengah gambarnya ada gotong royong. Gotong royong membersihkan masjid. Terus yang terakhir ada gambarnya itu menolong teman yang sedang jatuh tuh. Coba lihat tuh, ada teman yang jatuh, sedangkan yang satu lagi menolong gitu kan, membantunya untuk bangun, untuk bangkit gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia, sebagai sebagai seorang yang ini ya, yang baik, kita wajib tolong menolong, peduli gitu ya dengan teman sekitar kita, dengan orang lain walaupun orang itu tidak kita kenal sekalipun. Terutama kita wajib tolong menolong kepada orang tua, keluarga, sanak saudara gitu ya. Misalkan nih ibu misalkan ya, tolong dong belikan sesuatu gitu kan ke warung, belikan gitu ya, tolong dia. Atau enggak disuruh bantuin ngerjain rumah gitu kan ya, disuruh nyapu halaman atau disuruh nyapu rumah, kerjain gitu. Jangan main HP mulu, jangan nonton TV mulu gitu ya. Dan yang paling terpenting nih, kalau udah disuruh yang namanya belajar ya, belajar patuh ya. Jangan ntar deh, jangan ditunda-tunda, jangan seperti itu, tapi langsung kerjain, belajar gitu ya, ikutin. Selanjutnya, hubungan Islam, hubungan iman, Islam dan ihsan. Nah, jadi Islam itu apa sih? Islam itu adalah agama yang benar gitu ya. Islam artinya adalah
tunduk atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu adalah agama yang percaya kepada Tuhan, yaitu Allah, dan Muhammad sebagai utusannya. Jadi Islam itu adalah agama yang benar, agama yang mengiring kepada kebenaran, dan agama yang mengiring kepada kebaikan serta mengantarkan kita ke surga. Oke, selanjutnya iman. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan laksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jadi yang pertama kita itu arti beriman itu kita percaya dulu ya, percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan kita itu Allah, Muhammad itu adalah utusannya dan itu adalah Rasul Allah, dan kita wajib menyembah tidak lain tidak bukan hanya selain kepada Allah, bukan kepada yang lain. Terus kita melaksanakan segala kewajibannya. Apa aja sih kewajibannya? Kewajibannya ada menunaikan sholat 5 waktu, jangan pernah tinggal ya. Sholat wajibnya 5 waktu. Kemudian ngaji gitu ya, tilawah. Kemudian sedekah. Kemudian ada lagi puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah, dan jangan lupa juga puasa wajibnya jangan pernah tinggal gitu ya. Kemudian yang dilarang Allah itu apa aja? Banyak. Ada mencuri, berbohong, melawan orang tua, durhaka gitu ya. Itu adalah hal-hal yang dilarang Allah. Salah satunya tadi dosa syirik ya, percaya kepada dukun dan lain sebagainya, atau ilmu-ilmu hitam. Itu adalah salah satu dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kita wajib beriman dengan cara menaati segala aturan Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya, dan jangan pernah kita mengerjakan yang dilarangnya. Jangan pernah kita mengerjakan hal-hal yang diharamkan gitu. Selanjutnya ada ihsan. Nah, ihsan yang di sini itu bukan yang dimaksud ihsan Upin Ipin ya. Bukan itu namanya ihsan. Jadi ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Artinya gimana sih, Ihsan itu artinya adalah perilaku baik kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Contoh nih, contoh perbuatan baik kepada teman di lingkungan kita, kepada teman-teman di sekitar kita. Misalkan nih kawan kita kesusahan nih, misalkan ngerjain tugas gitu kan, PR dari guru. Nah, boleh ditolong. Tolongnya jangan langsung ngasih contekan, gitu juga salah. Tapi nolongnya bisa kayak kerja sama gitu kan, ngerjain PR gimana gitu kan, kerja kelompok gitu kan, atau belajar bareng gitu. Nah itu misalkan lagi ada teman yang di sekolah uang jajannya ketinggalan gitu, boleh kita tolong. Misalkan kita dahulu kan pakai uang jajan kita, mungkin ada yang ada berlebih gitu kan, uang jajan kita lebih 1.000 atau lebih 2.000, kita kasih ke dia. Atau bekal yang kita bawa dari rumah kita bagi 2 nih sama dia gitu. Jadi intinya itu adalah ihsan, perbuatan baik gitu ya, sesama manusia gitu, dalam hal apapun itu gitu ya. Yang penting kita sesama menolong. Jadi kalau ada yang kesusahan kita tolong gitu ya, jangan malah dibiarin, jangan malah dicuekin. Oke, cukup sekian dari terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik, teman-teman semuanya bisa mengerti maksud dari penyampaian ini. Kurang lebihnya ucapkan sekali lagi mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Setelah ini nanti bakalan ada sesi tanya jawab bagi adik-adik yang kurang mengerti, kurang paham, atau apapun itu boleh disampaikan nanti setelah sesi berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.